Bolehkah Al-Asmaul Husna kita jadikan zikir setelah salat? Misal Ya Rahman Ya Rahim 33 kali dan seterusnya. Apa itu zikir? Supaya kita pahami dulu apa itu zikir, gitu kan? Setelah kemudian kita paham maknanya, kemudian baru kita bisa simpulkan zikir itu segala aktivitas yang menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dalam Al-Qur'an disebutkan jenis zikir yang menjadikan kita ingat kepada Allah. Misal, membaca Al-Qur'an itu bagian dari zikir. Bagian dari zikir karena Al-Qur'an pun disebut dengan zikir. Quran surah ke-15 Al-Hijr ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Posisi paling kanan di pertengahan. Sungguh kami yang telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi kalau Anda sedang baca Al-Quran, Anda sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghafal Quran itu pun bagian dari zikir. Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran itu untuk diingat, kalimat pengingat yang menggunakan zikir. Jadi penghafal Quran itu sedang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Salat itu bagian dari zikir. Ya, Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sungguh saya adalah Allah, tidak ada Tuhan selain saya, maka sembah. Maka dirikanlah salat sebagai zikir kepada saya. Jadi ketika kita sedang salat, sedang berzikir. Berdoa itu bagian dari zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Ya, dan sebutlah Allah Rabbmu di dalam jiwamu dengan kalimat-kalimat yang penuh dengan ketawaduan, kekhusyuan tanpa harus menjaharkannya secara berlebihan. Jadi ketika Anda sedang berdoa, Anda sedang ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tadi amalan pasca salat yang Anda tanyakan itu pun bagian dari zikir. Karena itu disebutkan langsung di Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 103, posisi paling kanan di pertengahan. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha. Maka jika Anda telah tuntas mengerjakan salat, segera berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara berzikirnya? Kita akan lihat ditunjukkan oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi kan zikir itu bisa baca Al-Qur'an, kan? Bisa menghafal Quran, bisa berdoa, bisa juga menggunakan kalimat thayyibah. Bisa kalau saya urutkan dengan cepat, bisa saja. Baik. Dan di sini nanti fungsi Al-Asmaul Husna bisa ditempatkan sesuai dengan fungsinya. Misal, kita turunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau selesai mengerjakan salat, maka zikir pertamanya adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda temukan di hadis Muslim nomor hadis 591. Maka diucapkan kalimat astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ada Asmaul Husna di situ? Ada kalimat Allah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian turun lagi misalnya hadis Muslim, hadis yang sama nomor hadis 593. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Teruskan lagi, misalnya hadis Muslim hadis 597. Sebutkan subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Masing-masing 33 kali, kan? Kemudian setelah itu terdapat Rasulullah SAW kemudian membacakan ayat Al-Quran, ya, ayat Al-Kursi itu, ya, Al-Kursi, Quran surah Al-Baqarah ayat 255, posisi paling kiri di pertengahan. Nah, temukan di An-Nasa'i misalnya bagian yang keempat halaman 99. Setelah itu beliau teruskan membaca 3 surah yang terakhir, ya, Al-Ikhlas, Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, gitu kan, kemudian An-Nas. Itu didapatkan di hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 1523. Kemudian setelah itu beliau berdoa. Nah, ini di antara contoh doanya ada di Ibnu Majah. Ibnu Majah nomor hadis 925. Ini yang paling pendek. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Ya, itu contoh yang paling pendek. Nah, yang paling menarik saat ini masuk dalam posisi doa ini adalah pernah dilukis. Nanti kita akan temukan di kitab ini.
Kita akan bacakan nanti, kita akan bacakan. Adalah pernah seorang sahabat Nabi kemudian berdoa pasca salat itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebut al-asmaul husna, membuka dengan nama puncak tertingginya, disebut asmaullahil azam, nama-nama Allah yang paling tinggi, yang jika dibaca dengan nama-nama itu maka nanti kalimat hadisnya doa segera dikabulkan, permintaan akan diberikan. Maka dia bermohon kepada Allah, ya Allahumma innaka antal ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka an taghfira li. Terdengar oleh Rasulullah SAW dikatakan pada orang ini, dari mana kamu tahu doa tersebut? At-tadri, tahukah engkau? Itulah nama-nama Allah yang tertinggi. Idza du'iya biha ajaba wa idza su'ila biha a'ta. Wa idza su'ila biha a'ta. Itu nama-nama Allah tertinggi puncaknya. Kalau dimintakan di awal dengan itu, doa kamu akan segera dijawab, permintaan kamu akan dikabulkan. Maka silahkan ya, mengambil kias dari amalan itu, Anda boleh sebutkan. Ya, misal, tapi sesuai dengan kebutuhan kita. Sesuai, misal Anda punya kesulitan, sebut Ya Al-Fattah, Ya Allah, Ya Al-Fattah, Ya Al-Fattah, Ya Al-Fattah. Boleh minta pakai bahasa kita, tidak harus pakai bahasa Arab. Kalau doanya ada dari Nabi langsung, spesifik terkait kebutuhan kita, minta dengan lafadznya, itu yang terbaik. Tapi kalau tidak mengalaminya, di zaman Nabi nggak ada, misal anak antum sedang ujian di SD, zaman Nabi kan nggak ada ujian SD, ya, Anda boleh menggunakan bahasa Anda. Ya Allah, Ya Alim, Ya Alim, Ya Alim, engkau pemilik pengetahuan, engkau pemilik ilmu, segala ilmu berasal darimu, dicurahkan kepada engkau yang engkau kehendaki. Mohon ya Allah, berikan kemudahan pada anak hamba ya Allah, jadikan ilmunya bermanfaat, yang mendekatkan dirinya kepadamu ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Minta, boleh itu, sebut. Jadi sesuai kebutuhan kita. Jadi jangan sampai Anda misalnya menyampaikan sesuatu yang Anda sendiri nggak butuh. Ya, coba lihat kan, kalau Anda punya masalah, mohon sifat kesabaran, ya Allah ya sabar, ya Allah ya sabar, ya? Anda punya persoalan tadi, ya Al-Fattah, Anda butuh rezeki, ya Razzaq. Jadi nggak harus semua disebutkan, ya Allah ya Rahman, ya Rahim, ya Al-Malik, ya Al-Qudus, itu kan? Masya Allah, begitu Anda nggak punya masalah, Anda minta, ya sabar, ya sabar, ya sabar. Baik, Anda minta sabar sama dengan minta masalah. Sama dengan minta masalah, gitu kan? Baik. Jadi dalam beberapa hal kami katakan silahkan, boleh itu dilakukan, dan semoga diberikan pahalanya. Tapi catatan kami, alangkah lebih baik bila terkait dengan kebutuhan yang dimaksudkan. Walaupun tidak salah kalau ingin menyebutkan, memperbanyak kalimat-kalimat tadi. Jelas di sini? Alhamdulillah. Bismillah. Kapan saat yang paling tepat untuk mengamalkan membaca Asmaul Husna ini untuk menghadap Allah mengabulkan permohonan kita dan diridainya? Baik, yang paling tepat sesungguhnya tergantung pada keadaan kita. Dari sudut pandang apa? Pertama, ada yang terkait dengan waktu. Waktu ada, misal di akhir sepertiga malam, bahkan hadis qudsi di situ yang meriwayatkan pertama kali dari Nabi 31 orang sahabat, 31 orang. Yang zina Rabbuna tabaraka wa ta'ala dikan ila sama'i dunya fi thuluthil akhir min al-lail. Allah Subhanahu wa ta'ala akan membentangkan rahmatnya turun ke langit dunia di sepertiga akhir malam. Kemudian menyampaikan kepada hambanya 3 hal, ya ibadi, hai hambaku, siapa yang mohon kepadaku aku akan kabulkan, siapa yang minta aku akan berikan, man istaghfara liya ghafartu lahu, dan siapa yang mohon ampunan aku akan ampuni dia. Maka itu saat terbaik. Makanya saat masuk waktu ini di Quran disebut dengan sahar namanya. Sahar, jamaknya disebut dengan ashar. Ashar. Quran surah ke-51 di ayat ke-18, posisi paling kanan di pertengahan. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ada hamba-hamba Allah yang nanti tinggalnya di taman surga, di antara kebiasaannya di penghujung malam dia banyak beristighfar kepada Allah. Ya, ya Allah ya Ghafur, ya Ghafur. Ingat kan dosa apa yang dilakukan sampai ke sehari itu. Sekiranya diwafatkan di hari itu, masih mungkin gak bisa mendapatkan ridha Allah. Ingat, enak Pak. Habis tahajud, nunggu-nunggu gitu kan. Astagfirullah, astagfirullah. Atau kumpul dengan keluarga, terus kan satu ruangan, saling introspeksi. Anda tanyakan kepada istri, sampai hari ini Allah amanahkan pada saya untuk menjadi suamimu dan ayah bagi kalian. Mohon maaf kalau selama ini menjadi ayah tidak seperti yang kalian harapkan, belum mampu menjadikan kalian dekat dengan Allah. Ya Allah ampuni saya ya Allah. Allahumma ya Allah. Nanti kalau papa meninggal duluan, mohon kan,
Ya, jadilah kalian saksi dari setiap apa yang telah Bapak kerjakan. Maafkan, minta ampun, minta. Ibu juga begitu. Maafkan kalau selama ini tidak menjadi istri tidak seperti yang Allah tetapkan, masih banyak kesalahan. Pada anak-anak begitu. Tidak ada yang paling indah ketika anak Anda mengatakan, maafkan kami Ma, Pa, selama ini belum mampu berikan yang terbaik seperti teman-teman yang lainnya. Kami belum hafal Quran, belum bisa memberikan mahkota ya di kepala mama dan papa di akhirat nanti. Lu semuanya beristighfar kepada Allah. Ya Allah ampuni kami ya Allah. Ya Allah ampuni kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman. Ya Allah ya Rahman. Itu Masya Allah, rahmat Allah diturunkan pada satu keluarga. Pernahkah Anda melakukan itu? Itu Allah saya katakan tidak ada yang paling indah kecuali semua itu terjadi. Dan kemudian setelah itu Anda bertobat kepada Allah, tenang itu, aktivitas pagi itu enak, nyaman, damai, dan akan terjadi perubahan dalam jiwa Anda. Gak percaya silahkan Anda coba. Malam bangun tahajud. Makanya Rasulullah itu kalau tahajud beliau nggak pernah sholat sendirian. Bahkan selevel anaknya, menantunya Ali bin Abi Thalib diingatkan. Itu indah teman-teman. Dan lisan kita akan terjaga, segala hal akan terjaga. Ya lisan kita, pikiran kita, tangan kita dan segalanya. Insya Allah baik dia. Insya Allah baik. Itu dari sisi waktu, dari sisi tempat Anda bisa cari tempat-tempat yang baik. Kalau umum itu di masjid kan, di rumah Anda bisa bikin mushola atau bahkan mihrab. Mihrab itu indah. Mihrab itu nggak harus luas ya, nggak harus luas. Anda semparan sejadah, Anda bentangkan di situ, Anda mohon. Bukan kamarnya yang punya mihrab di situ, dia ibadah di situ, dia mohon di situ. Ya terkait dengan keadaan yang paling tepat adalah saat Anda butuhkan. Tidak harus nunggu pada waktu dan keadaan tertentu. Anda punya persoalan berat, Anda di kantor kan, ada ujian, seketika Anda minta pada Allah. Di situ Anda mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Ibu ditinggal suami, ada di rumah misalnya kan, ada keadaan sulit, rawat anak susah dan sebagainya, mohon kepada Allah, minta. Ya Allah, Kau titipkan anak ini bukan kepada ibu yang lain, kepada hamba ya Allah. Yang hamba yakin ya Allah, gak mungkin Kau titipkan kepada hamba kecuali hamba mampu untuk merawatnya. Ya Allah, seperti janjimu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mohon ya Allah, jangan jadikan anak ini sebagai penghalang hamba untuk masuk ke dalam surga. Ya Allah, mohon ya Allah, bimbing hamba, minta, mohon kepada Allah, minta. Itu kan diberikan solusi. Itu indah gitu kan, itu indah.